Kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Itu artinya bangsa Indonesia, di mana ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial sangat dijunjung tinggi, telah berusia 80 tahun. Usia yang sudah matang sebenarnya. Tetapi timbul pertanyaan, sudahkah kita merdeka dari praktik korupsi? Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sangat berbahaya karena dampaknya yang sangat luas dan sangat merusak bagi berbagai aspek kehidupan seperti aspek sosial, ekonomi, dan politik. Korupsi tidak hanya merugikan dari segi materi, tetapi juga merusak moralitas, etika, dan tatanan sosial. Bahkan bila ditinjau dari perspektif agama Kristen khususnya Katolik, korupsi adalah kegiatan yang merusak martabat individu, merugikan masyarakat, dan menghalangi terwujudnya kerajaan Allah di bumi. Laporan Transparansi Internasional menyebutkan bahwa Indonesia pada tahun 2024 memiliki indeks persepsi korupsi atau IPK sebesar 37 dari angka ideal 100. Memang meningkat 3 poin dibandingkan dengan IPK tahun 2023 sebesar 34, namun masih berada di bawah angka rata-rata global sebesar 47. IPK 37 ini menunjukkan bahwa Indonesia dikategorikan sebagai sebuah negara yang rentan korupsi. Rentan korupsi maksudnya adalah Indonesia berada dalam sebuah kondisi atau situasi yang memudahkan terjadinya korupsi yang disebabkan berbagai faktor, seperti lemahnya sistem pengawasan, kurangnya transparansi, adanya peluang untuk menyalahgunakan wewenang, dan lemahnya moralitas individu, kelompok, atau organisasi. Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat adanya 10 besar provinsi paling korup di Indonesia selama tahun 2023 dengan total kasus sebanyak 407, yakni Jawa Timur 64 kasus, Sumatera Utara 54 kasus, Jawa Tengah 47 kasus, Sulawesi Selatan 46 kasus, Nusa Tenggara Timur 37 kasus, Aceh 36 kasus, Jawa Barat 36 kasus, Sumatera Selatan 31 kasus, Bengkulu 29 kasus, dan Lampung 27 kasus. ICW juga memprediksi kerugian negara akibat praktek korupsi selama tahun 2023 di seluruh Indonesia mencapai 56 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis, 56 triliun rupiah saudara-saudara. Ini setara dengan biaya hidup 11 juta orang penduduk miskin Indonesia selama 1 tahun. Bayangkan 11 juta orang selama 1 tahun. Lalu timbul pertanyaan, mengapa semua ini bisa terjadi? Korupsi terjadi di negara Indonesia yang berketuhanan, beragama, dan beriman. Bukankah orang-orang beriman tidak seharusnya melakukan korupsi? Bukankah orang-orang beriman tidak seharusnya berbohong, berdusta, berkhianat? Tetapi seharusnya jujur, bersih, menghindari dosa, dan mempraktekkan semua perilaku baik yang diajarkan oleh agama masing-masing. Tapi mengapa justru sebaliknya yang terjadi? Ini adalah sebuah fenomena anomali. Fenomena yang seharusnya tidak terjadi, tetapi justru terjadi dan marak pula kejadiannya. Nah, saudara-saudara, mari kita tinjau fenomena anomali ini dari perspektif kekristenan. Jumlah populasi Kristen di Indonesia hanya sebesar sekitar 21%. Meskipun begitu, mereka telah ikut mewarnai semua aspek kehidupan bangsa Indonesia, termasuk praktek korupsi. Selama 5 tahun terakhir saja, tercatat sudah banyak orang-orang Kristen yang terlibat dalam praktek korupsi, baik pejabat publik, pegawai pemerintah, maupun pihak swasta. Sayangnya, tidak ada data yang akurat untuk ini. Pertanyaannya, mengapa mereka-mereka ini melakukan korupsi? Padahal ajaran Kristen mengatakan tidak boleh korupsi. Itu adalah perbuatan dosa. Tapi mengapa tetap nekat melakukannya? Ajaran Kristen mengatakan bahwa manusia diciptakan seturut dengan gambar Allah. Ini berarti manusia tidak boleh berlaku semena-mena kepada manusia lain, karena perlakuan semena-mena itu mendatangkan ketidakadilan. Korupsi adalah salah satu perlakuan semena-mena. Meskipun tidak ada data yang menjelaskannya, dapat diduga kuat bahwa orang-orang Kristen melakukan korupsi karena berbagai faktor tentunya. Salah satunya terkait dengan ajaran Kristen adalah mereka belum menyadari betul bahwa mereka adalah manusia yang diciptakan segambar dengan Allah.
Tentu saja, jika mereka telah menyadari betul akan hal ini, mereka tidak akan melakukan korupsi. Dengan kata lain, keimanan mereka hanya berada di permukaan, belum sampai ke hati yang lebih dalam. Dengan kata lain pula, keimanan mereka hanya sebatas ritual, bukan menjadi nilai-nilai spiritual yang tinggi yang menjadi dasar penting dalam berperilaku. Bahkan tidak jarang ada yang memperalat agama untuk tujuan atau keuntungan pribadi. Nah, sekarang apa yang bisa kita simpulkan? Korupsi adalah penyakit masyarakat yang berdampak luas dan merugikan kepentingan publik di semua aspek kehidupan masyarakat. Meskipun Indonesia adalah negara dengan penduduk yang beriman, namun korupsi tetap merajalela. Tentu saja ada banyak faktor yang menyebabkan orang melakukan korupsi. Tetapi kalau ditinjau dari perspektif kekristenan, orang-orang melakukan korupsi karena mereka belum menyadari bahwa mereka adalah manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Baiklah pemirsa, demikian diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Dan berikan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Thank you very much for watching. Goodbye and take care.